Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi peraturan akademik Politeknik Negeri Medan. Baik adik-adik sekalian, selamat datang di Politeknik Negeri Medan. Terima kasih saudara telah memilih Politeknik Negeri Medan untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan adik-adik di masa yang akan datang. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang peraturan akademik Politeknik Negeri Medan, kita perkenalkan dulu Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan itu terletak di Jalan Alma Mater nomor 1 Kampus USU Medan, Sumatera Utara. Politeknik Negeri Medan dipimpin oleh seorang direktur, Bapak Abdurrahman SE AK MSI, dan dibantu oleh 4 wakil direktur. Wakil Direktur 1 bidang akademik saya sendiri, Dr. Roslina MIT. Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan, Bapak M. Rihwan ES Manik SE ME. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dalisma Siregar STMT. Dan Wakil Direktur 4 Bidang Kerjasama, Bapak Ing Heru Pranoto MT. Bidang akademik membawahi jurusan dan program studi. Politeknik Negeri Medan memiliki 6 jurusan. Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Idam Kamil STMT. Ketua Jurusan Teknik Sipil, Bapak Insinyur Samsudin Silaen MT. Ketua Jurusan Teknik Elektro, Bapak Nobet Sitorus STMT. Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Bapak Ferry Fahrizal STMkom. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Darwin SH Damanik SE MSI. Ketua Jurusan Administrasi Niaga, Bapak Agus Edi Rangkuti SE MSI. Struktur organisasi jurusan terdiri dari ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala program studi, sekretaris program studi, kepala lab, kepala bengkel, dan administrasi program studi. Politeknik Negeri Medan memiliki 20 program studi, baik jenjang Diploma 3, Diploma 4, maupun Magister Terapan. Sebagai penyelenggara pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Medan memiliki visi misi menjadi institusi pendidikan vokasi yang profesional dan unggul. Untuk melaksanakan visi tersebut, Politeknik Negeri Medan mempunyai misi memajukan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga profesional dengan standar nasional dan internasional. Melaksanakan penelitian di bidang ilmu terapan untuk pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan teknologi, menerapkan IPTEK untuk memajukan kewirausahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk melaksanakan visi dan misi ini, Politeknik memiliki moto disiplin dan prima dalam pelayanan pendidikan. Baik adik-adik sekalian, selamat datang di Politeknik Negeri Medan. Terima kasih saudara telah memilih Politeknik Negeri Medan untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan adik-adik di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita sukses bersama Politeknik Negeri Medan? Di sini kami akan sampaikan alur kegiatan proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Medan. Yang pertama sekali tentunya adik-adik semua sudah terdaftar di Politeknik Negeri Medan sebagai mahasiswa baru. Adik-adik sudah memasuki kampus ungu di Politeknik Negeri Medan, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat telah memilih Politeknik Negeri Medan sebagai tempat untuk memulai proses mencapai kesuksesan adik-adik semua di masa yang akan datang. Nah, proses pelaksanaan PBM di Politeknik Negeri Medan, kita konsepnya adalah konsep SKS. Namun konsep SKS itu berbeda dengan konsep SKS yang ada di universitas.
Karena kita adalah pendidikan vokasi, maka pelaksanaan PBM itu terdiri dari pelaksanaan teori sebanyak 40%. Nah, kegiatan pembelajaran dilakukan di Politeknik Negeri Medan berbasis kepada SKS dan jam pengajaran yang dibagi ke dalam semester, yaitu semester ganjil dan semester genap di setiap tahun ajaran di Politeknik Negeri Medan. Setiap semester, pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu selama 20 minggu. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan ujian tengah semester dan ujian semester. Baik adik-adik semua, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Medan ada aturan dan kebijakan yang harus kita patuhi selama menjalankan pendidikan di Politeknik Negeri Medan. Kalau seandainya adik-adik semua mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di Politeknik Negeri Medan, maka adik-adik akan menjalani proses pembelajaran di Politeknik Negeri Medan itu dengan lancar, dan akhirnya adik-adik akan selesai di Politeknik Negeri Medan mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi sebagai bekal adik-adik akan terjun di masyarakat nantinya, sehingga adik-adik akan mencapai kesuksesan. Seandainya adik-adik sekalian nantinya tidak mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku di Politeknik Negeri Medan, maka adik-adik akan mengalami kegagalan untuk menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Medan. Aturan dan kebijakan yang berlaku di Politeknik Negeri Medan, kita sudah siapkan buku panduan yang nantinya bisa adik-adik semua akses di websitenya Politeknik Negeri Medan. Yang pertama adalah buku informasi, yang kedua peraturan akademik, yang ketiga kode etik mahasiswa, dan yang keempat adalah panduan PBM era new normal. Secara umum kita akan jelaskan isi dari masing-masing buku yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah buku informasi. Di dalam buku informasi ini akan memuat tentang informasi Lembaga Politeknik Negeri Medan, sejarah singkat organisasi, kemudian bagan dan struktur organisasi, susunan pejabat Politeknik Negeri Medan seperti yang saya sudah kenalkan di awal, kemudian sistem pendidikan dan pengajaran di Politeknik Negeri Medan, pendidikan, kurikulum, program, dan kompetensi lulusan yang ada di Politeknik Negeri Medan, sarana prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, kemahasiswaan, beasiswa, alumni, peminat, tingkat kelulusan mahasiswa, sarana penunjang, dan kurikulum yang ada di setiap program studi di Politeknik Negeri Medan. Buku yang kedua itu adalah tentang peraturan akademik yang harus dipatuhi oleh adik-adik selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Medan. Yang pertama di dalamnya adalah berisikan penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, yang terdiri dari prosedur penerimaan mahasiswa baru, persyaratan menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Medan, pernyataan resmi dari adik-adik sebagai mahasiswa dan orang tua, biaya-biaya yang harus dibayarkan selama mengikuti pembelajaran di Politeknik Negeri Medan, waktu pembayaran dan pendaftaran ulang mahasiswa, berisikan hak-hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa. Di buku peraturan akademik juga memuat tentang pelaksanaan dan waktu perkuliahan yang terdiri dari masa dan susunan pendidikan dan pengajaran di Politeknik Negeri Medan, kemudian jadwal pendidikan dan hari-hari libur yang terdapat di masa pembelajaran. Dan ini akan kita tampilkan dalam bentuk kalender akademik setiap semesternya. Berikutnya, di dalam buku peraturan akademik juga terdapat penyelesaian studi dan cuti kuliah, fasilitas dan kegiatan akademik, evaluasi keberhasilan studi, dan norma akademik.
Kemudian aturan untuk alih program studi, alih perguruan tinggi, dan program keberlanjutan studi. Berikutnya kriteria kelulusan, administrasi akademik, dan sanksi akademik. Baik, selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Medan, adik-adik semua sebagai mahasiswa memiliki hak. Yang pertama itu adalah menggunakan fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di kampus, baik itu untuk menunjang kegiatan perkuliahan teori maupun praktek dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang difasilitasi oleh Politeknik Negeri Medan. Yang kedua, memperoleh beasiswa yang disediakan oleh Politeknik Negeri Medan maupun dari pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Medan. Yang ketiga, mengikuti berbagai organisasi kegiatan yang ada di Politeknik Negeri Medan, organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa maupun Himpunan Mahasiswa Program Studi. Yang keempat, mengajukan dan memperoleh cuti akademik. Dan yang kelima, memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studi. Kemudian, memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu hak yang sudah disampaikan adalah penundaan kegiatan akademik atau PKA. PKA merupakan kegiatan berhenti sementara, tidak melaksanakan kegiatan akademik karena alasan yang dapat diterima. PKA harus diajukan sebelum ujian akhir semester berjalan dilaksanakan. PKA hanya diberikan 1 kali kesempatan selama kuliah di Polmed. PKA tidak dapat diajukan untuk semester yang telah berlalu. Permohonan aktif kuliah kembali harus diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum semester berjalan. Di dalam buku peraturan akademik tadi memuat tentang hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Nah, sekarang kita coba jelaskan tentang kewajiban mahasiswa selama melaksanakan proses pembelajaran di Politeknik Negeri Medan. Kewajiban mahasiswa antara lain mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Medan dan jurusan, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Politeknik Negeri Medan. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan, mencapai prestasi belajar sesuai dengan pedoman kelulusan semester. Tata tertib mahasiswa yang harus adik-adik patuhi adalah memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik, hadir mengikuti perkuliahan tepat waktu, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di Politeknik Negeri Medan, dilarang makan, minum di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel, dilarang merokok di lingkungan kampus Politeknik Negeri Medan, kemudian berbusana sopan dan rapi. Baik, selain itu, ketidakhadiran yang diizinkan selama perkuliahan di Polmed, ketidakhadiran kuliah hanya diizinkan dengan alasan sakit, kecelakaan, atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak. Bila tidak hadir lebih dari 1 hari, izin harus diminta secara tertulis kepada ketua jurusan atau dosen wali akademik. Izin untuk tidak hadir selama 1 hari atau kurang dari 1 hari harus mendapatkan izin dari ketua jurusan atau dosen wali akademik. Bila tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter dari puskesmas maupun rumah sakit. Jumlah ketidakhadiran yang diizinkan dan tanpa diizinkan maksimum 120 jam per semester. Ketidakhadiran yang diizinkan akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada laporan evaluasi akhir semester. Ini adalah penjelasan tentang ketidakhadiran yang tidak diizinkan. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah sebelum waktunya selama 5 menit sampai dengan 2 jam mendapat hukuman kompensasi sebesar 5 kalinya. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah selama lebih dari 2 jam dinyatakan tidak hadir 1 hari dan mendapat hukuman kompensasi 2 kali dihitung 14 jam.
Ketidakhadiran tanpa izin 21 jam mendapat surat peringatan ke-1 atau SP1. Jika ketidakhadiran tanpa izin 30 jam, maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua atau SP2. Jika kehadiran tanpa izin 60 jam, maka akan dikeluarkan surat peringatan ketiga. Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada laporan evaluasi akhir semester. Baik adik-adik sekalian, apabila ada terjadi pelanggaran peraturan atau kebijakan di Politeknik Negeri Medan, maka akan diberlakukan sanksi akademik. Sanksi akademik berupa sanksi diberikan berdasarkan hasil rapat jurusan atau rapat pimpinan setelah mendapatkan surat peringatan pelanggaran tata tertib 3. Sanksi-sanksi lainnya yang memberatkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Melaksanakan tindakan pidana di luar lingkungan Polmed berdasarkan keputusan pengadilan. Berikutnya, melakukan pelanggaran berat seperti pencurian, penipuan, pemalsuan, maupun kecurangan termasuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polmed, kategori pelanggaran berat ditentukan oleh direktur. Menerima 4 kali peringatan tertulis dalam 1 semester. Kemudian ketidakhadiran tanpa izin besar dari 120 jam pada semester berjalan. Baik adik-adik sekalian, bagaimana pelaksanaan kegiatan PBM di Politeknik Negeri Medan selama pandemi? Nah, selama pandemi ini, Politeknik Negeri Medan melaksanakan kegiatan PBM menuju era new normal melalui modus pembelajaran daring. Pelaksanaan proses pembelajaran daring, Politeknik sudah menyiapkan LMS, Learning Management System, dengan nama SIPADI, atau kita sebut juga dengan Sistem Pembelajaran Digital. Nah, adik-adik semua nanti bisa mengakses LMS ini melalui sipadi.polmed.ac.id. Nah, semua kegiatan PBM yang dilakukan melalui SIPADI itu sudah kita rencanakan proses penyelenggaraannya dengan menyiapkan semua perangkat-perangkat pembelajaran digital yang kita perlukan di dalam proses pembelajaran di era new normal ini. Pelaksanaan pembelajaran melalui SIPADI ini secara umum terdiri dari semua perangkat pembelajaran yang biasanya dilakukan secara manual, itu kita pindahkan secara digital ke LMS SIPADI. Di dalam LMS SIPADI ini terdapat nanti adalah berupa absensi peserta, kemudian juga materi pembelajaran yang akan disiapkan oleh setiap dosen pengampu mata kuliah, berikut dengan asesmen dan evaluasi yang akan dilakukan di setiap proses pembelajaran. Nah, di SIPADI ini dosen bisa mengupload materi perkuliahan baik itu berbasis teks maupun berbasis grafik dan juga bisa dalam bentuk video. Mahasiswa bisa mengunduh materi yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Selain itu, dosen juga menyiapkan materi untuk evaluasi seperti kuis, tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, di SIPADI ini juga mahasiswa difasilitasi untuk mengupload semua tugas dan kuis yang sudah dilaksanakan. Dosen dapat memberikan penilaian dari tugas dan kuis yang diberikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa bisa mendapatkan hasil melalui SIPADI. Untuk pelaksanaan pembelajaran digital melalui SIPADI, mahasiswa dapat mengakses di sipadi.polmed.ac.id. Di sini akan terdapat panduan untuk melaksanakan PBM melalui SIPADI. Baik adik-adik sekalian, di dalam proses perjalanan kehidupan kita di dunia ini ada pilihan.
Begitu juga proses pelaksanaan PBM di Politeknik Negeri Medan. Seperti yang kami sampaikan di awal, itu adalah pilihan dalam pelaksanaan proses pembelajaran menuju kesuksesan adik-adik terjun di dunia masyarakat nantinya setelah selesai di Politeknik Negeri Medan. Dan pilihan yang berikutnya yang akan terjadi di dalam proses pembelajaran di Polmed adalah kegagalan atau dengan istilah dropout. Kenapa dropout ini bisa terjadi? Ada beberapa indikator penyebab dropout tersebut. Di awal juga kita sudah sampaikan bahwa adik-adik sekalian bisa gagal itu karena absensi. Di awal kita sudah sampaikan ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, dan terakhir adalah surat peringatan keempat dengan absensi besar dari 120 jam. Selain daripada absensi, adik-adik juga bisa gagal dalam hal ini apabila memiliki angka tingkah laku kecil dari 2. Indikator berikutnya adalah nilai. Memperoleh nilai E pada 1 atau lebih mata kuliah di semester tersebut. Kemudian IP kurang dari 2 setelah mengikuti ujian ulang. Yang terakhir, memiliki nilai D lebih dari 4 SKS. Adik-adik sekalian, semua informasi tentang Politeknik Negeri Medan yang sudah kita sampaikan dalam 4 buku tadi dapat diakses di website Politeknik Negeri Medan www.polmed.ac.id. Baik adik-adik sekalian, bagaimana kita mencapai strategi sukses tersebut? Kita bisa mengadopsi dari kisah-kisah orang-orang sukses. Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu bekerja dari hati, atau yang kita kenal dengan do by heart. Apa yang mereka tanamkan di dalam do by heart tersebut? Mereka harus membangun kejujuran, tingkat disiplin yang tinggi, kerja keras, kemudian memiliki kecintaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, dan kecintaan terhadap lingkungan di mana mereka berada. Memiliki kepribadian yang kompetitif, jiwa bersaing yang tingkat tinggi, dan memiliki kehidupan yang teratur. Dengan bekerja melalui hati, maka perasaan kita akan menjadi bahagia. Hati yang bahagia akan melaksanakan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas. Apapun yang kita lakukan, itu adalah mengalir seperti apa yang kita inginkan. Akhirnya kita akan mampu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan prinsip kejujuran, disiplin tinggi, dan kepribadian yang kompetitif tersebut. Dengan kerja keras, maka prestasi-prestasi di bidang apapun itu yang adik-adik lakukan, itu akan tercipta. Maka dengan adanya prestasi yang tinggi, maka kita akan mencapai suatu kesuksesan tersebut. Baik adik-adik sekalian, harapannya setelah adik-adik selesai dari Politeknik Negeri Medan, adik-adik semua bisa menguasai teknologi masa depan dengan attitude yang positif. Demikian kegiatan ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polmed Jaya!